kabar semuanya? Ya, Mister, Miss, dan Madam semuanya berharap kabar anak-anak semuanya baik, semuanya sehat. Ya, tidak ada yang sakit. Harus tetap jaga kesehatan, ya, buat anak-anak. Nah, hari ini Mister tidak hanya berdua lagi. Ada Miss Sinta yang hadir di sini. Apa kabar Miss Sinta? Puji Tuhan, luar biasa baik. Ya, kabar Miss Sinta puji Tuhan baik. Nah, pada saat ini Mister mengajak anak-anak untuk yel-yel satu ceria. Silakan anak-anak berdiri. Kalau ada yang masih di tempat tidur, ayo bangun. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Sekarang semuanya berdiri, kita mau yel-yel satu ceria bersama-sama. Oke? Yel-yel satu ceria, siap? 1, 2, 3. Satu ceria. Love and go together with Jesus. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita yel-yel satu cerianya. Satu ceria. Love and go together with Jesus. Sungguh luar biasa semangat anak-anak Sabtu Ceria. Anak-anak dengan adanya yel-yel Sabtu Ceria ini mengajarkan kita untuk kita bersama-sama belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau karakter kita sama seperti Kristus. Saat ini Miss dan Mister mau mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan jalan serta Yesus. Kita mau berjalan beserta Yesus. Yuk anak-anak, kita mau bersama-sama jadi kita mau berjalan beserta Yesus. Karena kenapa? Setiap kita berjalan beserta Yesus, pasti kita mendapatkan periksa dan keluar. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan duka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. jalan suka, Jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Anak-anak, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Saat ini kita mau merendahkan diri kita. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau dengan serius berbicara kepada Tuhan. Kita nggak mau main-main lagi datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pelawanan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di mana pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama melakukan satu ceria kami itu semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan acara satu ceria kami di dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan mengawat kami, Tuhan menjaga kami. Kami serahkan satu ceria ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Anak-anak masih mampu berdiri?
Ya, kalau anak-anak masih mampu berdiri, kita masih tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dengan sukacita kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Ya anak-anak, kita dapat berkesudahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita terbukti pada saat ini kita masih diberikan kasih baik dan sudah berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik dan Baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyikan pujian ini sekali lagi karena sudah berkesudahan kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Hai, Shalom. Kita ketemu lagi di Sabtu Ceria pada hari ini. Madam berharap kalian semua tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sebelum kita membaca dan kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau menjaga dan memelihara kami setiap waktu. Terima kasih hari ini ada waktu lagi bagi kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, pimpin setiap kami, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami pelajari dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu mengucap syukur. Madam mengajak kalian sama-sama membuka Alkitab kalian masing-masing di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Madam akan bacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi Madam baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
anak-anak yang dikasih Tuhan berbicara tentang mengucap syukur, Medan percaya pasti banyak di antara kalian yang pernah melakukannya. Kalian mengucap syukur untuk papa mama yang Tuhan berikan, kalian mengucap syukur untuk saudara-saudara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian, kalian bersyukur untuk sekolah, tempat di mana kalian bisa belajar, dan banyak hal yang bisa kalian syukuri. Tetapi kalau Medan mau tanya begini, seberapa sering kalian mengucap syukur? Selalu? Sering? Atau sekali-sekali mengucap syukurnya? Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Kebalikan dari mengucap syukur itu mengeluh. Mengeluh itu seperti apa? Nah, mari kita lihat contohnya. Makan lagi. Sayur lagi. Tahu lagi. Sayur, tahu, sayur. Ma. Oh, sayur lagi sih, Ma. Oh, Ma, ayam lah, daging ayam, daging sapi. Oh, mana nih Mama? Ma, mau makan sayur, tahu lagi. Nggak mau makan. Ma, nggak mau makan. Waktunya Kiko belajar. Kata Mama, Kiko harus semangat. Oke, yuk semangat ya Kiko. Oke dah, yuk. Apaan ini? Matematikanya susah. Kiko nggak suka. Kenapa sih mesti begini? Kenapa sih harus susah? Gimana nih? Kiko nggak bisa. Malas ah. Kiko malas ah. Gak mau ngerjain lah. Malas. Susah. Gak mau ah. Medan jadi ingat sama bangsa Israel. Waktu Tuhan udah pimpin mereka keluar dari tanah Mesir, masuk menuju ke tanah Kanaan. Maka waktu mereka sementara ada di padang gurun, mereka mengeluh akan banyak hal. Padahal Tuhan udah pimpin mereka dengan luar biasa loh. Kalian masih ingat kan ceritanya? Bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar tanah Mesir melewati laut Tebrau. Jadi lautnya bisa terbelah jadi dua dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Lalu Tuhan memimpin mereka waktu siang biar nggak kepanasan. Tuhan sediakan ada tiang awan supaya bisa melindungi mereka dari panas matahari. Lalu pada waktu malam Tuhan kasih apa? Ada tiang api. Tiang api itu untuk menolong mereka supaya tidak kedinginan. Waktu itu belum ada selimut kayak sekarang, belum ada bed cover yang bagus. Dan Tuhan tahu mereka membutuhkan kehangatan sehingga Tuhan memimpin mereka dengan tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Tetapi ternyata bagi orang Israel semua itu tidak cukup untuk membuat mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu mereka berada di tengah padang gurun, kemudian mereka bilang begini, aduh lapar. Orang-orang pada semua bilang lapar. Lalu mereka bilang gini, coba ya kita masih di Mesir enak. Meskipun kita kerja, tetapi kita makan rotinya sampai kenyang. Kita makan daging yang banyak, gak bayar lagi, gratis. Meskipun kita mati, tapi kita mati karena kenyang. Tapi di padang gurun ini, kita mati karena kelaparan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan biarin? Enggak loh anak-anak. Tuhan kirimkan mereka makanan dari surga. Apa makanannya? Iya, roti mana. Setiap hari, setiap pagi Tuhan mengirimkan roti mana dari surga untuk orang Israel. Dengan jumlah yang cukup, setiap hari mereka bisa makan dengan kenyang.
Tetapi itu pun tidak membuat orang Israel bersyukur. Mereka masih tetap mengeluh. Mereka bilang, mungkin 1 hari makan mana nggak apa-apa, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tapi lama-lama mereka bilang, bosen makan mana terus. Hari ini makan roti mana, besok makan roti mana, lusa makan roti mana, minggu depan lagi nanti makan roti mana, bulan depan lagi makan roti mana. Aduh bosen. Sama kayak Kiko tadi, kenapa sih sayur terus, tahu terus, yang lain dong. Nah, orang Israel juga kayak Kiko tadi itu loh. Yang lain dong, Tuhan, jangan mana terus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan diam? Tuhan biarin aja? Enggak. Sekali lagi kita belajar, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengerti. Tuhan itu memelihara anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Meskipun Tuhan tidak suka terhadap sikap mengeluh orang Israel, ya iya dong, Tuhan gak suka. Bahkan Tuhan marah. Tetapi Tuhan menyiapkan sesuatu untuk mereka, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka bilang, aduh kami bosan deh makan mana. Enakan kalau di Mesir kita bisa makan ketimun. Ketimun di Mesir tuh enak. Kita bisa makan semangka. Semangkanya lezat. Airnya banyak, rasanya manis dan enak, dan bisa makan sepuasnya dan gratis. Tapi itu di Mesir. Sekarang kita di padang gurun gak bisa makan. Mereka bilang seperti itu. Sekali lagi, Tuhan memelihara mereka. Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan bilang sama Musa, Bapak Musa yang pimpin mereka, Musa, besok kamu kumpulkan semua orang Israel. Aku pengen bicara sama mereka. Dan aku akan memberikan makanan untuk mereka makan, yaitu daging. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Mereka pengen makan daging. Dan Tuhan menjawab kerinduan mereka, keinginan mereka dengan menyiapkan daging untuk mereka makan. Apakah orang Israel udah puas? Apakah mereka senang? Iya, mereka senang. Tetapi kalau kita lihat nanti waktu mereka terus melanjutkan perjalanan mereka sampai nanti menuju tanah Kanaan, mereka tetap loh masih suka sungut-sungut sama Tuhan, suka lupa apa yang Tuhan udah buat sama mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita juga termasuk Medem ini, kita sering lupa sama apa yang sudah Tuhan buat sama kita. Kita lupa Tuhan udah jaga kita, Tuhan udah pelihara kita, tetapi kita bersungut-sungut sama Tuhan. Kita nggak bersyukur sama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar mengucap syukurlah. Alkitab berkata, mengucap syukurlah, itu kata perintah. Jadi berarti itu harus, mengucap syukur itu sesuatu yang harus. Gak boleh enggak. Kita nggak dikasih pilihan. Oh, kamu boleh mengucap syukur deh. Oh, kamu boleh deh sekarang nggak mengucap syukur. Enggak, harus. Dan yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal-hal yang mungkin kelihatannya menyenangkan untuk kita, atau dalam hal-hal yang membuat hati kita sedih, tetapi Tuhan bilang kita tetap harus mengucap syukur. Mungkin kan akan bilang begini, Medem, bagaimana bisa mengucap syukur nih kayak sekarang nih Medem? Kita coba ya Medem, di rumah aja, gak boleh keluar. Kalau keluar juga harus tutup mukanya, bagian hidung dan mulut dengan masker. Susah nafas, itu pun gak boleh keluar jauh. Kenapa? Karena kita diminta untuk stay at home. Kita tetap menjaga kesehatan kita supaya tidak terpapar virus COVID-19. Gak enak. Belajarnya juga sekolahnya di rumah.
Lihat gurunya cuma hanya di layar kecil, apalagi teman-teman kalau lihat di Zoom, aduh kecil-kecil nggak kelihatan mukanya. Padahal udah kangen main sama mereka. Di rumah udah bosan. Ayo, siapa anak-anak yang udah ngerasa bosan banget di rumah? Nah, mungkin kalian lagi, Madam, kalau keadaannya begitu, gimana bisa mengucap syukur? Susah. Madam ngerasa susah nggak? Iya, kadang memang susah. Tetapi firman Tuhan mau kita untuk belajar, dan Tuhan mau kita untuk belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kalian tanya, gimana sih Madam caranya biar saya bisa mengucap syukur dalam segala hal? Oke, kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, waktu kita susah sekali untuk mengucap syukur, misalnya kita tetap kondisinya di rumah kayak begini, gak boleh kemana-mana, bosen, tapi harus tetap mengucap syukur nih. Gimana caranya? Satu, ingat cintanya Tuhan sama kalian supaya kalian bisa mudah untuk mengucap syukur. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kita ini katanya seperti biji mata. Mata ini sesuatu yang berharga, bernilai, penting. Kita itu penting bagi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita. Meskipun kita sering tetot, tetapi Tuhan mengasihi kita, Dia sayang. Nah, waktu kita susah untuk bersyukur sama Tuhan, ingat, iya ya, Tuhan itu udah sebegitu cinta sama saya. Jadi saya harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Ayo anak-anak, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita? Ya, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengorbankan dirinya supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Dosa-dosa kita dihapus, dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, itu yang Tuhan sudah lakukan. Waktu kita susah untuk bersyukur, waktu kita makan, ya adanya cuma tempe, adanya cuma sayur, adanya cuma tahu. Gimana caranya aku mengucap syukur? Ingat, nah, apa yang sudah Tuhan buat untuk kita? Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga, waktu kita susah untuk mengucap syukur, kita ingat bahwa Tuhan itu selalu menjaga dan memelihara kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah biarin kita. Seperti Tuhan selalu menjaga dan memimpin orang Israel, Tuhan juga akan menjaga Madam dan menjaga kalian semua. Tuhan akan menjaga keluarga kita. Tuhan akan menjaga papa, mama, dan kalian semua. Jadi ingat, Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Waktu kita rasa bosan, waktu kita rasa susah untuk bersyukur sama Tuhan, ingat, satu, Tuhan cinta kepada kita. Yang kedua, ingat, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang ketiga, ingat bahwa Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Kalau misalnya makannya tempe lagi, gimana? Tetap bersyukur. Yang diingat apa? Bukan ingat lauknya tempe, tapi ingat cintanya Tuhan. Waktu misalnya kalian rasa bosen banget di rumah, aduh pengen ke sekolah tapi nggak boleh karena memang belum waktunya untuk ke sekolah. Ingat, jangan ingat nggak bisa ke sekolahnya, tapi ingat tentang Yesus yang sudah berkorban untuk kita dan yang terus memelihara dan menjaga hidup kita. Biarlah Tuhan boleh menolong kita semua untuk bisa selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami kembali diingatkan untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal.
Meskipun itu tidak mudah untuk kami lakukan, tetapi kami bisa melakukannya. Kalau kami ingat tentang cinta Tuhan, kami ingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kami di kayu salib, dan ingat bahwa Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami semua. Terima kasih, tolong kami semua Tuhan. Mulai hari ini kami belajar untuk hidup mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya sukacita Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu